Ya, hello guys, ketemu lagi sama saya Hiro itu ya, channel Hai TV. Kali ini saya coba memberikan sebuah pembelajaran kepada kalian tentang motor bensin ya. Seperti yang kalian tahu tentunya motor bensin adalah sebuah, ya dengar kata motor aja adalah sebuah kendaraan seperti itu kan. Jadi dan bensin sudah tidak diragukan lagi seperti apa gitu. Oke, jadi kita lanjut aja. Pengertiannya motor bensin adalah suatu motor atau kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin. Jadi bahan bakar bensin di sini itu yang apa ya, yang ringan lah bahasanya itu seperti itu ya. Contohnya menggunakan bahan bakar bensin itu ya seperti premium ya, atau Pertamax dan Pertalite atau Partlite gitu ya. Itu adalah motor dengan bahan bakar bensin seperti itu. Nanti ada lagi motor dengan bahan bakar diesel, dan kalau diesel sih itu larinya bukan ke bensin tapi dia ke solar seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah continue-nya daripada motor bensin tadi, ialah yang pertama ya, sebelum bahan bakar terbakar di dalam silinder. Jadi dulu itu dijadikan gas yang kemudian dikompresikan ke ruang bakar gitu. Yang dimaksud gas di sini adalah campuran udara dan bensin. Sebenarnya dalam sebuah kendaraan khususnya gitu ya, mereka itu menggunakan bensin itu hanya dijadikan berupa uapnya saja gitu, tapi bukan bensin secara utuhnya atau cairannya itu tidak, tapi dia menggunakan bensinnya itu untuk dijadikan uap sehingga mudah dikompresikan atau dibakar seperti itu di dalam ruang bakar. Ruang bakarnya itu di mana ya? Di blok silindernya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, umumnya perbandingan udara dan bensin adalah 15:1. Dengan adanya campuran bensin dan udara yang dikompresikan ke dalam silinder, maka terjadilah ledakan yang akan mendorong torak ke bawah dengan tenaga besar. Nah, di sini adalah 15:1, maksudnya adalah perbandingan sempurna yang artinya tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu irit seperti itu. Kalau kurang daripada itu ya disebut dengan campuran kaya seperti itu. Lebih daripada itu ya campuran miskin seperti itu. Jadi umumnya atau secara khusus perusahaan otomotif sudah menyeting, atau mekanik, kalian sebagai mekanik nantinya juga harus tahu campuran udara dan bahan bakar itu atau bensin adalah 15:1 seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adanya bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder dan dikompresikan oleh torak atau piston sebagai sebagai tekanan mencapai ya, itu mencapai 8 sampai 15 kilogram per sentimeter persegi. Campuran bahan bakar dan udara dibakar oleh loncatan bunga api dari busi ke dalam silinder. Jadi kalau yang menggunakan, bedanya gini, bahan bakar bensin dengan bahan bakar diesel itu terletak pada sistem pengapiannya. Jadi kalau untuk yang diesel mereka menggunakan injektor. Nantilah kita belajarnya. Sekarang fokus dulu ke bahan bakar bensin. Jadi kalau bensin mereka masih menggunakan busi sebagai bunga apinya untuk meledakkan ya tadi hasil campuran udara dan bahan bakar yang masuk di ruang bakar atau di blok silinder seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah Nicholas August Otto ya, 14 Juni 1832 sampai dengan wafatnya di tanggal 28 Januari 1891. Ya, sejarah mesin bensin. Ialah penemu mesin pembakaran yang berasal dari Jerman gitu kan. Mesin dengan atmosfer pertamanya selesai pada Mei tahun 67, 5 tahun kemudian disusul oleh Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach ya, dan bersama mereka ciptakan gagasan putaran 4 tak atau putaran Otto. Nah, jadi sejarah otomotif itu sebenarnya ya, kenapa kendaraan itu disebut otomotif ya, berawalnya dari Nicholas August Otto ini gitu. Jadi mereka atau Nicholas ini ya yang
yang menemukan ya mesin gitu kan, pembakaran. Jadi ya sampai saat ini itu masih digunakan nama otomotif seperti itu untuk kendaraan. Ya berawal dari Nicholas August Otto ini gitu untuk apa ya mungkin mengenalkan gitu ya bahwa oh yang dulu menemukan otomotif yaitu atau mesin pembakaran dalam yaitu August Otto ini. Oke, seperti itu. Ini ada gambar-gambarnya, ini adalah orangnya seperti itu. Oke, selanjutnya pertama kali dibuat tahun 76. Di saat itu ya merupakan gerakan naik atau turun pada piston silinder. Sebenarnya sama sampai saat ini juga masih geraknya itu secara naik turun ya. Piston itu fungsinya kan bergeraknya hanya naik turun aja gitu. Cuma nanti ada tipe-tipe untuk blok silinder. Ada tipe V seperti itu ya. Mungkin ada yang ya tipenya yang selain V seperti itu. Pattern Otto ya dibuat tak berlaku atau tidak laku di tahun 86 saat ditemukan bahwa penemu lain Alphonse de Rochas telah membuat asas putaran 4 tak gitu dalam selembaran yang diterbitkan sendirian. Menurut studi sejarah terkini, penemu Italia Eugenio ya Barsanti dan Felix Matteucci mempatenkan versi efisiensi karya pertama dari mesin pembakaran dalam pada tahun 54 di London seperti itu. Oke, sebentar ada gangguan ini. Cek letter aja kita cek letter. Nah, nomor pattern tahun ya 10 nomor patternnya ya bukan tahun ini nomor patternnya ialah 1072. Mesin oto dalam banyak hal paling tidak ilhami dari penemuan itu seperti itu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ya awalnya si pembuat ini August Otto ini jadi ya sudah membuat cuman tidak berlaku di tahun itu gitu. Tapi ada penemu lain yang akhirnya berhasil menemukan asas putaran pada 4 tak seperti itu. Oke, nah ini adalah Carl Friedrich Benz. Nah, Carl Friedrich Benz adalah sarjana dari Jerman yang dikenal dengan penemuan dari mobil bahan bakar bensin atau gasolin. Nah, ini adalah gambarnya seperti tahun 85 Carl Benz membangun Motorwagen. Ya, mobil pertama yang dijual secara komersil. Mobil tersebut adalah mobil dengan mesin 4 langkah dengan bahan bakar bensin hasil rancangannya. Benz juga merupakan penemu dari komponen mobil seperti pengapian mobil, busi, sistem transmisi mobil, radiator air, dan karburator. Jadi awalnya itu komponen-komponennya adalah Carl, Carl Friedrich Benz. Jadi si Benz ini yang menemukannya gitu. Motorwagen ya Motorwagen itu Volkswagen kayaknya VW gitu. Jadi kendaraannya itu VW. Kayaknya si Carl Friedrich Benz ini yang menemukan. Oke, selanjutnya adalah prinsip kerja motor bensin. Motor bensin bekerja dengan gerakan bolak-balik gitu ya. Jadi motor bensin bekerja dengan gerakan bolak-balik, ya bergerak naik turun ya si pistonnya itu kan bergerak naik turun. Menurut prinsipnya motor bensin dibedakan menjadi dua. Nah, ada motor bensin 4 tak dan ada motor bensin 2 tak. Ini menurut prinsip kerjanya, jadi kalian harus ingat tuh ada dua. Oke, yang pertama adalah untuk motor 4 tak, yang kedua adalah motor untuk 2 tak, seperti itu. Ya, jadi ini adalah asas tadi ya. Jadi apa sirkulasinya motor 4 tak itu piston naik turun itu fungsi sebenarnya dia melakukan langkah yaitu 4 langkah ini atau 4 tak ini. Jadi langkah yang pertama dilakukan langkah hisap, nanti penjelasannya akan ada. Yang kedua ialah langkah kompresi, yang ketiga langkah usaha dan langkah buang. Jadi totalnya itu ya dikatakan 4 tak karena memiliki 4 langkah pada gerak piston gitu. Oke, selanjutnya, nah ini gambarnya tuh ya. Jadi ada mesin 4 langkah tuh gambarnya. Yang pertama langkah hisap di sini ada klep 2 ya in sama X gitu kan.
Jadi ini adalah in, ya dia terbuka masuk semua bahan bakar di sini, dan langkah kompresi kedua klep tertutup, dia piston siap naik menuju ke atas atau TMA bahasanya seperti itu. Dan dari langkah usaha dia sudah merapatkan komponen antara udara dan bahan bakar lalu ditembakkanlah bunga api dari si busi seperti itu. Maka terjadi ledakan di dalam ruang silinder sehingga si piston terdorong ke bawah dan alhasilnya adalah hasil pembakaran itu keluar melalui exhaust seperti itu. Nah, di sini langkah hisap tadi adalah torak bergerak ke bawah gitu ya. Katup masuk membuka atau katup in, katup buang menutup atau katup X, ya katup X tetap menutup. Terjadi kevakuman pada waktu torak bergerak ke bawah. Campuran udara dan bahan bakar mengalir ke dalam silinder melalui lubang katup masuk. Campuran bahan bakar dan udara terhisap dan karburator masuk ke ruang bakar dan silinder seperti itu. Jadi di langkah hisap ini yang perlu kalian fokuskan adalah dua kuncinya pada klep ya. Jadi kalau klep yang pertama itu dia katup innya dia itu terbuka gitu ya, katup innya terbuka dan katup X-nya tertutup. Itu yang harus kalian fokuskan. Dan yang kedua, eh, si piston ini dari titik mati atas menuju titik mati bawah gitu. Ya, jadi dia melakukan pemvakuman seperti itu bergerak ke bawah. Ya, itu dua kunci yang harus kalian pahami di langkah hisap. Selanjutnya adalah langkah kompresi. Nah, di langkah kompresi ini perlu kalian perhatikan. Ini adalah langkah kedua setelah tadi melakukan langkah hisap. Seperti itu. Ya, langkah hisap. Torak bergerak dari TMA. Nah, TMA ini titik mati atas dan TMB itu titik mati bawah, di mana kedua katup tertutup, ya klep tertutup. Campuran bahan bakar dan udara yang ada di dalam silinder dikompresikan atau ditekan seperti itu sehingga tekanannya meningkat. Jadi semua campuran udara dan bahan bakar itu ya dirapatkan di langkah kompresi ini gitu. Kuncinya dua juga, jadi yang pertama klepnya kedua-duanya tertutup di langkah kompresi, dan yang kedua ialah piston atau torak itu bergerak dari TMA ke TMB seperti itu ya. Oke, selanjutnya di langkah usaha. Bila mana piston sudah mencapai TMA, ya putaran bahan bakar dan udara yang dikompresikan dibakar dengan bunga api tadi gitu. Sehingga mengakibatkan tekanan naik hingga mencapai 30 sampai 40 kg per cm persegi dan torak terdorong ke bawah. Jadi si piston itu terdorong ke bawah. Dan di sini di langkah usaha ini yang perlu kalian perhatikan adalah klepnya atau katupnya atau valve-nya itu dua-duanya tertutup baik in maupun X. Terus di sini setelah dikompresikan atau ditekan tadi akhirnya diledakkan, dan ledakan itu tuh mencapai 30 sampai 40 kg per cm persegi. Otomatis dong setelah terjadinya ledakan piston turun ke bawah. Siap menuju langkah buang. Oke. Di langkah buang ini, gas bekas hasil sisa pembakaran dikeluarkan dengan silinder. Pembuangan gas berlangsung selama langkah ya. Buang tidak bergerak ke atas dan katup buang terbuka. Jadi di sini kuncinya adalah yang pertama klepnya. Jadi si in itu tertutup dan si X itu terbuka gitu kuncinya. Dan di sini itu dari TMB menuju ke TMA itu. Oke, ya itu fokus. Nah, ini keuntungan mesin 4 tak itu. Keuntungannya adalah di kerugian langkah karena tekanan balik lebih kecil. Ya, itu keuntungannya. Sehingga pemakaian bahan bakar lebih hemat. Ya, lebih hemat. Jelas memang kalau 4 tak itu lebih hemat keuntungannya. Yang kedua ialah putaran rendah lebih baik dan panas mesin lebih rendah. Jelas panas mesin lebih rendah itu. Yang ketiga adalah langkah pemasukan dan buang lebih panjang sehingga efisiensi pemasukan lebih baik. Nah, itu yang ketiga. Oke, udah ketiga. Selanjutnya adalah kerugiannya. Tadi adalah keuntungannya, juga ada tiga. Mekanisme katup lebih banyak sehingga perawatannya lebih sulit. Ini benar banget.
Ya, kalau untuk yang 4 tak memang terasa banget karena ada di dalam klep itu nanti banyak susunannya. Kita akan pelajari nanti. Yang kedua adalah suara mekanis lebih gaduh. Lebih gaduh sebenarnya itu kalau lebih gaduh itu karena klepnya tidak disetting gitu ya. Ya itu. Yang ketiga adalah langkah kerja terjadi dengan 2 putaran poros engkol sehingga eh, ya kalau kita lihat memang tenaganya eh, apa ya menurun lah ibaratnya. Yang dua tak dengan yang 4 tak ini berbeda banget ketika kalian coba awalnya seperti itu. Jadi kalau untuk yang langkah kerja 4 tak itu butuh 2 kali putaran poros engkol. Jadi ada 4 langkah dan masing-masingnya itu setengah putaran atau apa ya bahasanya setengah gitu. Setengah-setengah dari TMA ke TMB, dari TMB ke TMA, dari TMA ke TMB itu setengah-setengah seperti itu. Nah, ini adalah keuntungan dan kerugian pada 4 tak. Jadi kerugiannya itu yang terakhir adalah tenaganya ya kurang gitu. Ya untuk bahan bakar memang lebih efisien. Oke, yang selanjutnya itu di motor 2 tak itu ada langkah kompresi atau langkah pertama dan yang kedua ada langkah usaha atau langkah kedua dan terakhir adalah langkah bilas seperti itu. Penjelasannya nanti ada di gambarnya. Gambarnya mekanismenya simple banget ya. Jadi di sini nanti ada in masuk, di sini terjadi ruang. Oh, sini exhaust ya. Ini exhaust, sorry. Ini exhaust tuh gambarnya seperti itu. Jadi innya itu ya full mixture is draw in crankcase. Nah, intake-nya itu ya iya benar di sini masuk nih ke ruang ini. Nanti kerugiannya keuntungannya ada di sini. Jadi lah, yang pertama adalah langkah kompresi atau langkah pertama. Torak ke atas, campuran bahan bakar dan udara dikompresikan dan dibakar oleh loncatan bunga api bila torak mencapai TMA. Bersamaan dengan langkah tersebut, campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang bilas. Di sini itu beda banget ya untuk yang 2 tak. Jadi kalau 2 tak kita berbicara 2 tak yang pasti klepnya atau katupnya itu nggak ada di blok headnya itu. Ya, jadi mereka tidak ada di blockheadnya, tapi ada di crankcase-nya itu sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah langkah usaha setelah tadi masuk ke langkah pertama. Yang ini adalah langkah kedua atau langkah usaha. Torak didorong ke bawah oleh tekanan pembakaran campuran bahan bakar dan udara di dalam lemari engkol ya atau crankcase atau bak engkol seperti itu. Dikompresikan bila torak menutup lubang masuk. Yang selanjutnya adalah langkah bilas. Ini adalah langkah terakhir dari 2 tak. Pembilasan berlangsung bila piston atau torak melewati TMB. Ya, campuran bahan bakar dan udara mengalir dari lemari engkol atau bak. Ya, bak crankcase atau bak engkol atau bak oli lah bahasanya seperti itu. Uh, Mengalir dari lemari engkol melalui saluran bilas ke dalam silinder dan bekas buang dan hasilnya itu langsung dibuang seperti itu di area blok silindernya itu sendiri karena bedanya 4 tak sama 2 tak itu dari posisi knalpotnya saja sudah kelihatan itu. Terus dari cara ya berjalannya juga sudah kelihatan lah kendaraan itu ketika digunakan untuk 2 tak dan 4 tak itu letaknya di mana. Nah, ini keuntungannya adalah pembakaran terjadi pada setiap putaran poros engkol sehingga putaran poros engkol lebih halus dan putaran mesin menjadi lebih halus. Ini keuntungannya. Yang kedua adalah konstruksinya sederhana, tidak adanya mekanisme katup atau klep gitu. Yang ketiga adalah tenaga yang dihasilkan lebih besar jelas. Tadi kan saya sudah katakan di awal kerugian di 4 tak itu tadi gitu, tenaganya kurang gitu kan. Nah, ini adalah kekurangan selanjutnya dari kendaraan 2 tak. Langkah masuk dan langkah buang lebih pendek sehingga terjadi kerugian pada tekanan kompresi atau gas buang lebih tinggi ya. Di sini artinya apa ya? Campuran udara dan bahan bakarnya itu tidak semuanya itu apa ya? Terbakar gitu, tapi ada yang tadi dikirim itu langsung keluar gitu kan.
melalui exhaustnya tadi. Yang kedua, karena pada bagian silinder terdapat lubang-lubang, timbul gesekan antara ring piston dan lubang, sehingga ring piston lebih cepat aus. Kalau ring piston lebih cepat aus, memang terjadinya adalah knalpotnya berasap seperti itu, putih. Ya, karena hasil pembakaran oli seperti itu. Oh, tapi kalau di mesin 2 tak itu dia tidak menggunakan ring piston oli. Dia hanya ring kompresi itu. Jadi kalau ring kompresinya patah, otomatis tenaganya hilang. Itu. Terus yang ketiga adalah mudah terjadi panas pada silinder karena lubang buang terdapat pada bagian silinder. Konsumsi bahan bakar dan pelumas lebih banyak, jelas tadi sudah dikatakan. Motor 2 tak versus motor 4 tak. Nah, motor 2 tak konstruksinya lebih sederhana, motor 4 tak konstruksinya rumit. Yang kedua, keahlian dalam perawatan dan perbaikan lebih rendah. Dari 4 tak ya perlu keahlian lebih tinggi untuk perawatannya. Konsumsi bahan bakar lebih boros, kalau 4 tak lebih irit kebalikannya. Emisi gas buang lebih tinggi, kalau yang 4 tak itu lebih rendah gitu. Pada volume silinder yang sama, tenaga lebih besar. Kelebihannya motor bensin, ya kelebihannya suara mesin halus, getaran masih kecil, ukuran mesin lebih kecil, namun kecepatan atau performa yang dihasilkan lumayan besar. Lumayan ketika sudah masuk ke putaran gitu, putaran mesin. Tapi tetap untuk awal mereka masih belum berani ke 2 tak gitu untuk masalah kecepatan. Yang kedua, kekurangannya ialah kandungan gas beracun. Ya, beracun kalau apa ya, 2 tak deh. Ya, kalau 2 tak di sini. Tenaga dan torsi kurang besar. Ini untuk patak ya kekurangannya. Yang ketiga, tidak tahan air karena banyak komponen elektronik. Kalau ini sih saya rasa ke 2 tak larinya seperti itu. Oke, thank you. Itu penjelasan dari saya tadi gitu ya. Terima kasih. Nama saya Prinur Rahmat gitu ya. Ya kalau mau hubungin saya di Facebook silahkan di teacher@aprinr.id.ai, channel saya di Hai TV atau Shinbun Ito gitu ya. Webnya itu di filehero.com seperti itu. Itu adalah portal gitu ya. Nanti di sana saya akan berikan ya pengetahuan itu. Download juga ada download seperti itu. Oke, thank you for watching this video. Kalau suka di like aja, di komentar. Jangan lupa di subscribe juga gitu ya. Kalau perlu ya download, silahkan videonya di download untuk pembelajaran. Thank you for watching this video. Sekali lagi thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.